Hai penghuni malam, selamat datang di kisah malam horor. Kali ini admin akan menceritakan kisah nyata Kuyang Peneror Kalimantan. Kisah dimulai dengan seorang pria yang kita sebut saja sebagai Boni. Pada tahun 2000, Boni dan ibunya pergi ke rumah keluarga besarnya yang sebentar lagi akan mengadakan acara selamatan yang berlokasi di salah satu kawasan Kalimantan. Lalu Boni bersama ibunya menaiki perahu menuju lokasi tersebut. Dan ketika jam 5 sore akhirnya mereka tiba di lokasi. Mereka pun disambut keluarga besarnya di sana. Lalu keluarga yang berada di sana menyuruh Boni dan ibunya untuk makan terlebih dahulu. Boni dan ibunya makan bersama di sana. Singkat waktu malam pun tiba. Boni dan ibunya membantu saudaranya mempersiapkan keperluan acara nanti. Ketika ibu Boni yang bernama Lilis sedang mempersiapkan untuk acara tersebut, keluarga besar yang ada di sana pun berpamitan kepada ibu Lilis dikarenakan keluarga besarnya ingin membeli barang yang kurang untuk acara selamatan dan sekaligus mau mengundang kerabatnya. Saat keluarga besarnya pergi, ibu Lilis pun hanya berdua bersama Boni. Dan ibu Lilis sedang mempersiapkan makanan di sana. Tiba-tiba ia mendengar seseorang yang sedang menangis. Lalu ibu Lilis pun mengeceknya di luar rumah. Dan saat ibu Lilis mengecek keluar, ia pun melihat seseorang wanita yang sedang berdiri tepat di pintu rumahnya. Lalu ibu Lilis pun berkata, "Dik, kenapa malam-malam seperti ini kamu nangis? Dan kamu siapa, Dik?" Akan tetapi wanita itu pun hanya terdiam. Lalu ibu Lilis mendekati wanita itu. Dan waktu ibu Lilis mendekati wanita itu, ternyata wajah wanita tersebut hancur dan terlihat menyeramkan. Ibu Lilis yang melihat itu, ia pun langsung lari masuk ke dalam kamar dan menarik Boni yang sedang mempersiapkan makanan di sana. Lalu Boni pun berkata, "Kenapa, Bu? Kok ibu lari-lari sambil narik Boni?" Lalu ibu Lilis pun menjawab, "Gak apa-apa nak, kamu jangan bersuara ya, diam di sini sama ibu, gak boleh kemana-mana." Mendengar hal itu Boni hanya mengangguk dan terdiam. Namun alangkah mengejutkannya, tiba-tiba mereka melihat sesosok wanita berwajah hancur dan seram itu di jendela kamarnya. Sosok wanita itu pun tertawa sambil memegangi kepala, lalu tanpa disangka, tubuh dan kepala wanita tersebut pun terpisah. Boni dan ibunya hanya bisa terdiam dan syok melihat hal tersebut. Sedangkan di saat yang bersamaan, sosok tersebut pun terus memandangi Boni dan ibunya dengan kepala yang sudah terpisah dari tubuhnya, sambil tertawa seram. Namun syukurnya berselang beberapa waktu sosok makhluk itu pun kembali ke tubuhnya dan langsung menghilang begitu saja. Melihat hal tersebut, ibu Lilis baru bisa bernafas lega. Singkat waktu, acara selamatan pun dilaksanakan pada jam 10 pagi di keesokan harinya, di mana Boni serta ibunya kembali membantu-bantu di sana. Tidak lama, tamu undangan pun mulai berdatangan, dan Boni menyambut tamu undangan yang datang. Lalu ibu Boni menyiapkan makanan untuk tamu. Lalu acara tersebut pun dimulai. Mereka di sana berdoa bersama-sama. Ketika acara berdoa selesai, keluarga besar Boni di sana mempersilahkan untuk makan makanan yang sudah disiapkan. Mereka di sana pun makan bersama-sama. Dan setelah selesai makan, satu persatu tamu undangan mulai berpamitan pulang. Boni, ibunya dan keluarga besar di sana mulai membereskan semuanya. Lalu ketika mereka sedang beres-beres, ibu Boni pun berkata kepada saudaranya yang berada di sana, yang kita sebut saja sebagai Ibu Rima. Ibu Lilis bertanya kepada Ibu Rima, "Wak, kemarin malam saya melihat sosok wanita wajahnya itu hancur dan seram. Terus kepala dan badannya itu terlepas. Kayaknya itu Kuyang, Wak." Lalu Ibu Rima menjawab, "Kalau ada makhluk tersebut jangan kau keluar, Lis. Diam saja di kamar, tutup pintu." Ibu Lilis berkata, "Iya, Wak, saya takut sekali, Wak. Baunya pun sangat busuk, Wak." Ibu Rima menjawab, "Sudah, Lis, jangan diteruskan lagi ya. Kita cukup diam saja." Lalu di keesokan harinya Boni dan ibunya berpamitan pulang. Boni bersama ibunya menaiki perahu untuk menuju ke rumahnya. Ketika mereka sedang dalam perjalanan,
Mereka melihat sosok wanita yang sedang memandanginya dari kejauhan. Bonnie dan Ibu Lilis merasa heran dengan sosok wanita itu. Berselang beberapa waktu, mereka sampai di rumah pada jam 9 malam. Bonnie pun langsung masuk ke dalam kamarnya untuk beristirahat. Ketika Bonnie sedang beristirahat, tiba-tiba lampu kamarnya mati. Lalu ditambah saat itu juga, Bonnie mencium bau busuk yang sangat menyengat. Lalu Bonnie mendengar suara wanita tertawa dan menggeram. Bonnie yang mendengar itu pun langsung mengecek keluar kamarnya. Dan betapa terkejutnya dia. Ketika Bonnie membuka pintu rumahnya, ia melihat sosok Kuyang yang tepat berada di depan rumahnya sambil tertawa. Bonnie langsung bergegas masuk dan mengunci rumah. Lalu dengan panik, Bonnie langsung menemui ibunya dan mengunci kamarnya. Melihat hal tersebut, ibu Bonnie pun bertanya kepada Bonnie. "Kenapa kamu, Bon? Bikin mama kaget aja." Bonnie menjawab, Mah, Bonnie tadi lihat Kuyang, Mah, yang waktu itu kita lihat di rumah nenek. Makanya Bonnie langsung lari dan kunci pintu, Mah. Dan ketika mereka sedang berada di kamar, tiba-tiba mereka mendengar suara orang sedang berjalan di atap rumahnya. Bonnie dan ibunya pun sangat merasa ketakutan. Suara langkah kaki itu lumayan sangat lama. Bonnie dan ibunya hanya bisa berdoa. Lalu berselang beberapa waktu, suara langkah kaki itu menghilang. Namun kini terdengar seperti suara dobrakan pada pintu rumahnya. Di mana hal tersebut semakin membuat suasana semakin tegang dan mencekam. Tetapi mereka berdua hanya bisa terdiam dan berdoa. Lalu setelah beberapa saat berdoa, mereka tidak lagi mendengar suara apapun. Lalu Bonnie mencoba memberanikan diri untuk mengecek keluar. Dan ketika Bonnie mengecek keluar, untung saja sosok Kuyang tersebut sudah menghilang. Dan Bonnie pun bertanya kepada ibunya, Mah, kenapa kok kita didatangi Kuyang terus? Ibunya menjawab, "Mama nggak tahu, Bon." Bonnie pun merasa heran dengan semua yang terjadi. Di keesokan harinya, Bonnie mencari tahu apa yang terjadi sehingga dirinya diteror sosok Kuyang tersebut. Lalu Bonnie pergi ke dukun untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bonnie pun berjalan menelusuri hutan menuju lokasi rumah dukun tersebut. Sesampainya Bonnie di rumah dukun, Bonnie pun mengetuk rumah sang dukun dan berkata, Ki, ini saya Bonnie, Ki. Lalu dukun itu pun keluar dan menyuruh Bonnie untuk masuk. Masuk, Nak. Kita ngobrol di dalam saja. Bonnie pun langsung masuk ke dalam rumah dukun tersebut. Tanpa banyak basa-basi, Bonnie langsung bertanya kepada dukun itu. Ki, kenapa ya saya selalu diganggu sosok Kuyang? Dan kenapa selalu datang ke rumah saya? Lalu dukun tersebut pun diam sambil memejamkan matanya dan mulut yang berkomat kamit. Berselang beberapa waktu, dukun itu berkata kepada Bonnie, Nak, sebenarnya kamu itu masih ada keturunan Kuyang. Dikarenakan nenek kamu dulu adalah pengikut ilmu Kuyang. Dan itulah penyebabnya kenapa kamu diteror terus karena kamu harus menjadi penerusnya. Bonnie yang mendengar itu ia pun syok dan langsung bergegas pergi dari rumah sang dukun itu. Sesampainya di rumah, Bonnie bertanya kepada ibunya. Mah, jawab pertanyaan Bonnie sejujurnya. Sebenarnya kenapa sosok Kuyang itu selalu mengganggu keluarga kita, Mah? Bonnie udah tahu semuanya. Lalu ibu Bonnie pun menjawab, "Sebenarnya mama juga nggak tahu pasti, Bonnie. Tapi yang mama dengar nenek kamu itu dulu pengikut ilmu Kuyang, Bon. Dan keluarga kita harus ada yang jadi penerusnya." Bonnie yang mendengar itu ia menangis dan marah. Akan tetapi Bonnie tidak bisa melakukan apa-apa. Singkat waktu pada jam 1 malam, tetangga Bonnie yang mempunyai bayi, ia pun menangis terus-menerus. Dan suara burung gagak pun terdengar sangat jelas. Di waktu bersamaan juga tercium bau yang sangat busuk. Lalu Bonnie pun keluar rumahnya untuk mengecek keadaan di luar. Dan ketika Bonnie keluar, ia pun melihat sosok Kuyang yang terbang mengitari rumah tetangga Bonnie yang memiliki bayi tersebut. Bonnie yang sudah kesal pun ia berkata, Hai Kuyang, jangan kau ganggu bayi itu. Pergi kau dari sini sebelum kau kutangkap dan kau kumusnahkan.
Ketika Boni berkata seperti itu, kuyang tersebut pun tertawa dan pergi begitu saja. Dan di keesokan harinya Boni menemui dukun itu. Sesampainya di sana Boni berkata, Ki, apa syaratnya untuk memusnahkan ilmu kuyang? Saya nggak mau jadi penerusnya, Ki. Lalu dukun itu berkata, Nah Boni, ilmu kuyang itu susah dihilangkan. Ilmu kuyang itu harus ada salah satu dari keluarganya yang menjadi penerusnya, nak. Dan Nak Boni tidak usah takut selagi Nak Boni tidak ingin mencelakakan siapapun. Saya jamin Nak Boni baik-baik saja. Boni yang mendengar itu pun merasa kecewa dengan keluarganya dikarenakan nenek Boni pengikut ilmu kuyang. Boni sangat marah dengan hal tersebut. Dan singkat waktu Boni pun sampai di rumah. Lalu Boni berkata kepada ibunya, Mah, Boni siap jadi penerus ilmu kuyang, tapi Boni tidak ingin mencelakakan siapapun. Boni menerima takdir Boni. Ibu Boni yang mendengar perkataan Boni pun langsung menangis dikarenakan ia tidak ingin anak satu-satunya itu menjadi penerus ilmu kuyang. Akan tetapi semua itu sudah seharusnya mereka lakukan, dikarenakan nenek Boni pengikut ilmu kuyang. Singkat waktu di keesokan harinya Boni mengikuti ritual ilmu kuyang tersebut. Dan pada akhirnya Boni menjadi penerus ilmu tersebut. Walaupun Boni menjadi penerus ilmu kuyang, ia berjanji kepada ibunya bahwa ia tidak akan mencelakakan siapapun. Dan Boni akan menjaga keluarganya jika ada orang yang mengirim ilmu santet kepada keluarganya atau sejenisnya. Namun sayangnya meski demikian, Boni harus mengalami hal tragis karena resiko dari ilmu tersebut yang membuat Boni nampak seperti mayat hidup, dengan badan kurus dan bau yang busuk. Dan berakhirlah kisah kuyang sang peneror Kalimantan yang diambil dari kisah nyata. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak dihantui mereka.